Saatnya kita kembali ke atas buat nyari penginapan ya. Tadi teman-teman udah foto-foto, udah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Saatnya kita ke atas dan nggak tahu kita di atas mau ngapain. Yang jelas Mas Rang lapar nih. Indomie goreng double kali ya. Waduh. Semoga penginapannya di dapur. Jadi kita bisa masak Indomie. Kangen banget Indomian ini Mas Rang nih. Pas banget, tadi kita dapat sunset yang cantik banget teman-teman. Mungkin Mas Rang nanti akan foto di atas sekali buat ngambil sunset, karena kan besok sore kita udah pulang tuh. Jadi momen sorenya takut nggak dapet, jadi Mas Rang ngambil sekarang. Yuk, let's go. Mas Rang tinggal ngambil momen di atas ini, semoga sepi ya. Karena biasanya ada aja anak motor yang lagi parkir buat foto-foto. Wah, pas banget sepi. Jadi Mas Rang ngambil dulu deh. Tuh cantik banget juga tuh. Mas Rang ngambil sini dulu. Shoot. Tuh. Buat kenangan teman-teman. Tuh, oke. Situ kita ke situ. Masya Allah, lautan awan itu teman-teman. Cantik banget. Mas Tito masih foto-foto Mas Tito. Tuh. Wih, cantik banget. Kalau view angle kamera Mas Rang lebih tinggi pasti lebih kelihatan nih. Dan sekarang yuk kita cari homestay. Hihi. Cus. Wih, mungkin yang nggak Mas Rang foto, Mas Rang kasih di video di sini ya. Cantik banget gitu teman-teman. Tuh. Tuh lihat lautan awannya. Wow, pas banget sunsetnya. Masya Allah, nggak kebayar dong. Priceless banget sumpah. Makasih ya Allah. Wih. Nih kita lihat lagi ya, sekali lagi ya. Nih. Tuh. Ngeflare-ngeflarenya cantik banget tuh. Kelihatan di kamera kan? Flare-flare dari sininya. Suka. Ini tuh, lautan awannya teman-teman. Mas Farhan aja sampai berhenti loh dia buat ngambil foto. Karena jujur ya, buat kalian ketika melihat hal yang seperti ini, abadikan. Belum tentu kita bisa ngelihat lagi teman-teman. Tuh, Masya Allah cantiknya. Ini cantik banget. Ini cantik, sumpah cantik. Tuh, cantik banget teman-teman. Ini cantik. Tuh, matahari udah mulai tertutup. Saatnya kita menunggu malam. Akhirnya kita udah dapat kamar nih. Ini kamar ukuran kurang lebih 5x5, kita berlapan. Jadi di sini udah ada job desk masing-masing. Kayak Farhan deh, kalau pagi jualan singkong, jangkis, cimol. Di Abu Gosok, Sempol, Bisri, Patri, Kang Patri, yang namanya panci, iya gitu. Jadi kita di sini dengan harga total tadi 50 berapa bis? 56.500 per orang. Karena tapi dapat extra bed, satu lagi di kolong tuh. Gitu. Ada itu nggak? Beneran ada di kolong. Untuk tadi kita masuk ininya HTM-nya total 41.000 ya per orang, karena kan kita nggak online jadi dibantu. Ada biaya tambahan 7.000 kayak gitu teman-teman. Nah, bisa kita mencari makan. Bis aktifin Shopee lu biar kita pesan. Iya, gitu kan Shopee Food-nya dia. Kayak gitu. Nggak pakai Shopee Pay dong, kan cuma Shopee Food. Oke, jadi kayak gitu. Semuanya udah beres, udah aman. Tinggal kita cari makan. Yuk. Halo, selamat pagi. Nih udah jam 3, kita lagi siap-siap. Walaupun belum jalan, Mas Rang pengen ngelapin motor dulu lah, biar di fotonya kece. Adem teman-teman, tapi nggak dingin banget ya. Tadi ngeliat suhu 16 derajat doang.
Mungkin emang lagi nggak begitu dingin aja. Nanti kita jalan ke atas lah ya. Mas Lang ngapa-ngapain dulu sebentar. Yuk. Saatnya kita prepare ganti baju. Oh, Jangkis masih tidur. Wah, penyarapan aja ini. Monggo, silakan Han. Wah, masih tujuh sarapan juga. Yoi. Lanjut. Yuk, ayo kita nanjak teman-teman. Kita cari sunrise ya. Semoga sunrise di pagi ini bagus. Walaupun kita nggak di penanjakan, kita di Teletubbies. Biasanya masih dapat basiannya tuh. Anjay, basian. Selamat pagi dan thank you banget buat teman-teman yang masih standby. Yo, ya Ales masih nontonin streaming touring bareng Royani ini sama Mas Rang di Bromo. Untuk report Royani ya teman-teman. Royani overall aman buat touring, nggak ada masalah. Cuman kemarin komstir itu karena emang kesalahan Mas Rang nggak ganti komstir di Jakarta, alias nyepelein. Berpikir masih aman, harusnya diganti. Tapi mungkin pulang dari Bromo, kalau emang Mas Rang extend di Jogja, Mas Rang akan ganti komstir di Jogja. Tapi kalau emang diharuskan ke Jakarta, Mas Rang akan ganti di Jakarta. Jadi bertahan dengan komstir, dengan komstir keras. Dulu nih, ini agak keras nih. Ngobrol gitu aja teman-teman buat si Royani. Kita eksplor Bromo sampai Gunung Batok ya, nggak sampai ke penanjakan karena akan ribet banget kalau dari Teletubbies ke penanjakan, ntar balik lagi ke sini lagi. Jadi kita cuman paling sampai Gunung Batok terus sarapan. Kayak gitu aja. Yuk kita hunting sunrise bareng Royani. Let's go. Di depan sudah mulai terlihat sunrise-nya teman-teman. Cantik banget tuh. Sedap nggak tuh? Mau nyari ngopi dulu nggak? Tuh, buat teman-teman yang pengen tahu tuh, udah mulai merah merona tuh. Widih, sedap ya. Tuh, sepertinya bagus, bintang-bintang di atasnya juga cantik banget teman-teman. Wow. Tuh, widih. Kita tunggu sunrise di sini nih. Udah cantik banget tuh, dan udah banyak yang parkir nih. Masya Allah ya teman-teman ya, sunrise nya ya. Cantik banget. Emang akam sih dah kalau geber-geber motor enak-enaknya aja emang. Tuh kawahnya udah mulai kelihatan tuh teman-teman. Tuh di bawah, ini golden banget gak sih? Ngopi dulu, yuk. Buat nemenin sunrise. Kayaknya udah mulai terang, kita turun ke bawah yuk buat explore. Mumpung belum rame. Yuk kita panasin. Dingin, gemeter. Let's go. Wih, cakep banget teman-teman. Ada lautan awan gitu di situ, cuman walaupun kurang tebel, itu indah banget dilihat ya. Itu kan Mas Rang gemeteran, dingin banget. Ya anak-anak pada di bawah saat kita ke bawah. Wah emang dingin banget teman-teman. Nih sampai berasap terus mulut. Duduk. Kacau. Wah 10 derajat. Gokil. Nih kalau teman-teman tahu, nih jadi es nih teman-teman. Nih. Wih dingin banget. Pada dingin, tremor tangan Mas Rang nih. Tangan Mas Rang tremor. Dingin banget, kacau. Harusnya kita berjemur dulu di situ ya. Jangan ke bawah dulu ya. Iya. Iya. Kita kena matahari dulu. Nih biar teman-teman tahu. Tremor. Mas Rang balik deh. Jadi kita harus itu di atas dulu biar kena matahari. Iya, harusnya berjemur dulu kita kayaknya. Itu dingin banget. Jadi ini emang di bawah nih kalau teman-teman bisa ngeliat. Ini tuh beres teman-teman. Mana? Oh itu ya yang jelas ya. Kita lihat ya. Aduh.
Keinjak lagi. Nih, mana bis? Tuh. Sini mas. Tuh. Iya kan? Ini ada rasa. Gokil. Gak ada panas-panasnya. Iya ini. Dingin banget sumpah. Walaupun masih itu aja kok. Gak. Harusnya kita berjemur dulu di situ. Ntar kalau udah agak siangan kita baru ke sana. Walaupun matahari lama-lama kesini, tapi ini dingin banget sih teman-teman. Kacau dinginnya. Wah, the best ke Bromo bulan Juni Agustus tuh waktu terbaik ya. Yuk terus ikutin vlog Mas Lang di Bromo bareng Royani. Ini alhamdulillah banget teman-teman, mataharinya udah naik. Yang penting kita berjemur dulu baru kita explore. Kacau, dingin banget ini. Jari-jari ini sakit semua. Aduh. Dapat hangat matahari. Mas Lang berjemur dulu ya. Halo teman-teman, jadi kita nggak explore dulu. Jadi yang kita rasain ketika di bawah itu jari-jari kita tuh sakit banget, sumpah. Sampai jari-jari kaki itu sakit banget. Oh ya sebelumnya mohon maaf kalau ada musik kayak Pade buat pemecah suasana. Anyway masih tetap kedengeran kan suara Mas Lang. Jadi kita mutusin buat naik dulu nih. Itu karena jari-jari kaki kita tuh sakit banget, walaupun udah ketutup. Kacau. Ini lagi Mas Lang jemur nih. Aduh, gokil. Mas Adi aja yang anak gunung dia ngakuin nih dingin banget. Kemungkinan di bawah 10 nih. Ini dingin banget coba. Dinginnya tuh dingin nusuk gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Bromo sekarang deh biar ngerasain dinginnya kayak gimana. The best ever. Mas Lang 4 kali ke Bromo, ini yang paling terdingin. Gokil. Lagi pesan pop mie buat ngangetin badan. Sekelas Mas Adi tuh. Nggak ngaruh. Mau naik gunung juga. Mas Adi yang biasa naik gunung aja kedinginan, lah kita anak gunung sehari nih. Kacau di sini. Jadi kita ngangetin badannya. Makan pop mie dulu, Mas Lang, Mas Bisri, Mas Tengguh, Makasih Mas Adi. Sampai emang udah bener-bener badan kita hangat, baru kita ekspor ke bawah ya teman-teman ya. Jadi lemah nih kita nih, lemah. Kalah sama tadi itu cowok cewek pasangan tuh dia. Kuat banget deh, gila. Kita jadi di touring ini bener-bener ngerasain panasnya Jawa Timuran tuh, aspalnya Pantura sama dinginnya Bromo. The best lah bareng Royani. Yuk terus ikutin. Sekarang udah mendingan nih, kita udah normal. Hangatnya udah pas banget, kita mau turun ke bawah. Kita explore ke bawah lagi yuk. Udah siap nih semuanya. Kita jalan-jalan dan buat foto-foto. Let's go. Tuh, di sini aja udah mulai ramai banget tuh, ada foto-foto di jeep. Foto di batu itu cakep tuh teman-teman sebenarnya. Tapi nanti aja lah kita pulang ya. Kita explore ke sana dulu yuk. Kita main debu-debuan lagi. Ini udah normal suhunya, jadi kita bisa jalan, bisa explore. Tadi dingin banget, sampai kita balik lagi loh. Dan yuk cabut.
Dia pada sepaneng jalannya pasir, gila rame banget ya teman-teman ya. Gila full book. Yuk kita cabut yuk, sana lagi yuk. Mas Rang harus 2 tangan nih. Jadi Mas Rang taruh dulu di tas ya. Gila rame banget Teletubbies ya. Udah pada ke Teletubbies berarti di Gunung Batok seharusnya sepi nih teman-teman. Yuk let's go. Kita lagi ada di tengah Bromo. Teman-teman lagi happy banget lagi pada explore Bromo. Mulai dari ujung ke ujung pada explore kepada kebut-kebutan, balap-balapan. Senang ngelihatnya. Senang kalau ngelihat teman-teman yang ikut bahagia, foto-foto, senang banget, sumpah. Dan ini priceless ya, alias nggak kebayar. Wah, gokil lah. So, buat kamu, ayo keburuan Bromo sekarang. Mau lagi bagus. Cakep ya backgroundnya. Di belakang Mas Rang adalah Gunung Batok. Gunung Batok ini menjadi ikon ketika kita foto dari atas tuh, bisa kelihatan nih Gunung Batok. Biasanya background di Bromo ya Gunung Batok itu. Dulu waktu sama Mas Gali kan kita masih ada warung nih sekitaran situ tuh. Sekarang udah nggak ada. Mungkin semenjak banjir yang gede waktu itu ya. Jadi ya sekarang begini aja teman-teman. Anyway, di weekend ini rame banget. Dan lagi musim panas juga ya, jadi pasir bener-bener nggak ada basah-basahnya, alias susah banget jalannya. Buat yang baru pertama kali ke Bromo itu pasti tricky banget jalan di sini. Tapi overall, santai. Dah, kita lagi minum-minum dan ngopi-ngopi. Di sini kita balik kayaknya. Jelas Bromo masih indah seperti yang dulu-dulu, atau seperti yang digambar pernah kamu lihat di Google. So, pasang tunggu kalian di sini. Oke, see you. Wih, wajah Hangkis jauh-jauh ngopi, Wak. Sesuatu banget ya sampai sini. Sampai sini sesuatu ya, ngopi tuh kopi racik, Mas Tengger. Yoi. Duh, gokil ya, Wak ya. Nggak sia-sia lah pokoknya. Ngopinya sama, tempat yang berbeda. Anjay, siap. Biasa yang lihat Jangkis bongkar lampu di backgroundnya Gunung Batok, cakep banget. Masya Allah ya, Wak ya. Kacau. Nih saatnya kita ngopi dong, kita cobain kopinya. Udah hebat nih, harusnya tunggu turun dulu nih kopinya. Wah, emang the best deh. Selesai ngopi, ngeres-ngeres, kita cabut yuk ke homestay buat mandi-mandi, lalu istirahat dan prepare ke Jakarta lagi nih. Tapi nggak tahu lah, respon katanya Farhan sama Mas Tito pengen packing motor, mungkin naik Gunung Harta kali ya. Udah beli lipat Mas Rang. Oke yuk kita cabut, nanti kalau ada yang menarik Mas Rang report lagi. Cabut. View Bromo emang nggak pernah salah ya teman-teman ya. Sampai di Mas Rang pengen pulang pun masih disuguhkan pemandangan dengan keindahan 360 derajat. Kamu mau madep sini, mau madep sini, bahkan mau madep sini, sini, sini. Itu bagus semua. Tapi saran Mas Rang kalau mau ke Bromo baiknya di hari weekdays ya. Kalian cuti kerja bagi yang kerja. Jangan di weekend, ini di weekend rame banget teman-teman. Jadi Mas Rang mau foto-foto bocor, mau foto-foto bocor gitu. Jadi saran Mas Rang sih di weekdays aja. Kalau kamu kesini toh tiketnya nggak mahal juga, dan Bromo nggak jauh juga, fasilitas lengkap. Oke, kita lanjut yuk. Mas Rang mau beli minum, aus. Padahal jalan segini doang ya. Ada air putih sih. Tapi pengen yang seger, kayak enak ya, yang seger ya. Yuk lanjut yuk. Kalau mau motor camping di situ tuh teman-teman tuh, enak banget. Jadi kamu ke arah Bukit Teletubbies, ada aspal nih, kamu naik ke situ. Mas Rang ke situ ya rame banget tadi pagi tuh, enak tuh. Itu enak banget buat foto camping di situ. Adem, ada pohon-pohonnya, jadi awet, enak lah sampai siang juga. Oke, kita cabut lagi yuk. Wah, lagi ada yang pre-wedding. Oke, kita cabut lagi teman-teman. Jadi pada kemasukan pasir tuh, kayak gitu pasirnya, set kotor banget. Kita emang tuh. Waduh, gila. Ya, duh.
Mas Rang udah tuh tadi busikan kayak bopung anjing. Bopung. Main ke Bromo bopung, bocah kampung. Aduh, akhirnya bisa istirahat juga kita. Maaf sendal Mas Rang. Hampura Mas Tengku. Ini di sini. Hop. Nah. Baru dia bersihin sepatu kita. Ya, ini baru pada bangun. Sekarang udah jam 2:30. Saatnya kita prepare, teman-teman. Wah, kita udah ngopi nih di sini nih. Sambil santai, Mas Farhan lagi ngedit buat kebutuhan sosmednya. Mas Apip lagi bingung nih dia motornya mau dipaketin apa enggak. Sepertinya dia menyerah. Aduh. Enggak menyerah ya. Enggak. Peres dulu. Kita ngopi dulu, teman-teman. Yoi. Ini model homestay-nya kayak gini nih di kos-kosan. Tidak dirancang untuk kencang. Good spray. Oke, abis ini kita prepare terus cabut. Yuk. Oke teman-teman, kayaknya untuk explore Bromo nih cuman sampai sini aja ya. Kita nggak mampir-mampir karena emang timeline kita geser. Karena emang kalau banyakan resikonya begini, pasti timeline geser. Dan rencana ini Mas Rang kan mau ke Jogja dulu, ada ketemu Mas Galila sekalian mau ngeliat Mbak Linda. Mbak Linda kan udah hamil. Selamat buat Mbak Linda. Wih. Untuk evaluasi ada motor. Ya. Untuk evaluasi dan report trip kita kali ini adalah bensin Royani itu sampai Bromo habis di sekitaran 105 sampai 110, Mas Rang lupa. Termasuk irit cuman masih banyak perbaikan ya, masih banyak revisi dan evaluasi. Monggo Pak, silakan. Monggo. Masih banyak revisi dan evaluasi. Salah satunya adalah suspensi belakang Mas Rang kurang settingannya. Mas Rang belum dapat settingannya, jadi motor ngebanting-banting. Kemudian yang kedua adalah rem Mas Rang depannya kurang empuk, teman-teman. Hasil kayaknya bakal down spec ke R25. Lihat sikon. Itu untuk di motor. Untuk mesin overall standarnya aman banget, bensin aman banget. Cuman kemarin di komstir Mas Rang kurang prepare, itu jadinya kita bongkar di Tegal itu doang. Untuk masuk Bromo kurang lebih berapa? 41.000. Kemudian penginapan ini 60 ribuan per malam per kepala hitungannya. Oke. Terus nggak ada masalah lagi sih ya. Tinggal di waktu doang. Untuk jajan aman. Total duit Mas Rang di awal ngambil 500.000, ini masih sisa 100 sekian berapa lah, masih cukup buat sampai Jakarta harus ya. Enggak sih, mungkin Mas Rang ngambil 100.000 lagi, 600.000 lah total all in semuanya, kurang lebih segitu. Untuk trip kali ini apalagi ya, aman sih semuanya, alhamdulillah. Doain kita selamat sampai ke rumah pulang. Yang penting teman-teman Mas Rang udah bahagia, bisa foto-foto di sana, itu udah seneng banget Mas Rang. Itu doang sih, karena gimana ya, kita berharap dapat sesuatu yang bagus, tapi kalau kita nggak jalanin kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Ingat, umur nggak ada yang tahu, so nikmatin hidup kamu, jangan cuma kerja teman-teman. Kalian kerja betul buat masa depan, tapi minimal kalian harus ngebayar diri kalian. Harga diri kalian mahal loh, termasuk liburan. So buat kalian yang masih kerja, buruan liburan. Mas Rang tunggu foto dan tag-tagannya di Instagram Mas Rang atau di sosial media Mas Rang. Oke, Mas Rang undur diri, kita jalan pulang yuk. Cabut. Oke, nih teman-teman udah pada siap. Mas Dito udah rapi, Mas Adi juga udah siap. Kemungkinan kita akan ke ini lagi ya, Gunung Harta lagi buat paketin motornya Mas Apif, karena trouble nih di radiatornya. Jadi kemudian nggak bakal sampai ke Jogja, bahkan nggak sampai ke Jogja, apalagi ke Jakarta. Oke, sekarang kita siap-siap, yuk cabut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada masalah ya. Let's go. Baru turun, terus ngeres di Indomaret. Gegara, ini motor overhead nih indikatornya. Bakal sampai Malang apa enggak ya? Dan ini rencananya mau dibongkar reservoirnya biar ngisi airnya gampang ya Mas ya? Iya. Nyala bintang lagi. Aduh,
Ada kunci bintang nggak? Siapa ini? Afif. Kunci bintang. Oh ada. Kunci bintang karena botnya ini ya proti-proti. Oke, siap. Ibu ada di mana? Lagi dicek. Kita tunggu update kayak gimana ya. Selalu ada cerita di turunnya Mas Rang ketika rame-rame. Pasti begini. Alhamdulillah Oyen nama nih Oyen nih. Mana Oyen? Oh nih. Oren nama nih Oren. Alhamdulillah. Walaupun udah ngeretak tadi ya. Ya Mas Bos ya? Iya betul. Udah ngeretak. Tuh, ini lagi dikerjain sama Mas Adi. Solusinya buat ngedinginin harus disiram ini ya biar cepet ya. Tapi emang resikonya adalah keretakan komponen. Tapi gimana? Kita butuh cepet buat ke full bis gitu ya. Walaupun jam segini sulit nih teman-teman. Lagi dipikirin solusinya kayak gimana nih. Aduh. Mas Adi, tanya dong. Ya mas. Lo anak vario banget ya, kok apal banget sih? Sebelumnya megang vario. Mas sebelumnya megang vario kacau. Ini yang varionya irit nih waktu touring sama Mas Rangga Banyuwangi. Gokil ya. Ya namanya trouble kita nggak ada yang tahu. Yuk, maghriban dulu. Selamat malam teman-teman. Ini sebenarnya Mas Rang bingung ya. Mas Rang mau cerita. Kita mau paketin motor, tapi sekarang udah jam 6:30 malam. Apakah Gunung Harta masih buka? Andai kan buka, kemungkinan Mas Apip nginep ya. Karena timeline udah mepet. Emang maksudnya kita ngebuat touring ini sebenarnya harusnya zero mistake karena touringnya sangat mepet gitu loh. Jadi kemungkinan Mas Rang nggak bisa nemenin sampai Mas Apip besok atau naik bis atau apa. Paling kita jagain sampai mereka Mas Apip tuh benar-benar pasti nginepnya, terusnya mobilnya, bisnya, gitu-gitunya. Ini agak pilihan yang sulit sih, bukan yang nggak setia kawan ya teman-teman. Tapi kalau Mas Rang nginep atau yang lain ikut nginep, yang ada kita telat sampai Jakartanya gitu loh. Malah kita kurang istirahat, terlalu mepet dan ngebut-ngebut gitu. Ini makanya coba lagi diusahain dan pas ketepatan banget malam minggu. Jadi Malang tuh padet banget teman-teman. Wow. Udah kita nikmatin aja ya. Nanti Mas Rang report lagi ketika udah sampai full bisnya. Wah, masih buka nih. Coba kita tanya dulu ke dalam ya. Oke, kita barusan nanya nih teman-teman. Ternyata untuk Gunung Harta itu udah penuh semua buat angkatan pagi, siang, dan sore. Jadi kita coba mau ke stasiun nih sekarang. Jaraknya sih nggak jauh, 500 meter. Ini kita coba cari ya. Oke. Nah, 1 kilo. Kita cabut ke kiri kayaknya Han. Bentar. Jadi Mas Rang udah dari stasiun nih teman-teman. Ternyata emang tutup buat hari ini. Disuruhnya besok. Tuh banyak yang dipaketin juga tapi nggak ada. Hasil ya udahlah. Kita coba ke Blitar aja kayaknya. Yuk. Rang pengen ke tempat pusat oleh-oleh di Malang. Mas Farhan pengen beli apa tadi? Keripik apel katanya. Mas Rang sendiri pun nggak pernah. Tadi Mas Rang hubungin Mbak Nindi katanya coba aja buka pusat oleh-oleh di Malang. Bener ada dong. Nggak jauh nih, 2 kilo jaraknya. Tapi karena Malang emang terkenal macet, jadi mungkin 2 kilo di sini lama. Ya kita nikmatin aja ya, bareng-bareng kok. Ya kita lurus. Sampai di daerah Sanan nih, sentra industri tempe dan keripik tempe, daerah Sanan. Jadi sepanjang jalan ini tuh, wih banyak banget. Mereka pada beli, Mas Rang tunggu sini deh. Mas Rang mau bleeding rem nih. Rem Mas Rang kurang enak nih. Ini Mas Rang udah masuk Kabupaten Blitar ya. Apa bilangnya? Ulingi ya, daerah Ulingi. Padat merayap teman-teman gara-gara truk nih. Pasti depan belakang ada truk nih. Lawan arah ada truk, depan ada truk. Jadi begini nih, pelan-pelan. Tapi di depan ada merah banget itu. Kayak perbaikan jalan deh. Kita coba lihat nanti ya. Nanti kalau udah sampai
Blitar Kota, masa ngerekam lagi. Kita terusin journey-nya. Yuk, terus ikutin streaming touring bareng Royani dan Mas Rang. Jangan lupa kopinya dan Utsbrainya teman-teman. Ini macet total malah di arah menuju Blitar nih teman-teman. Gak tahu nih di depan ada apa nih. Di sini sih merah nih. Tuh. Kita lihat pelambatan. Wah iya, Raiso. Wah nggak muat ini. Panjang banget tuh teman-teman tuh. Nah di depan tuh, selamat datang Kota Blitar. Wih, kampungnya Mbak Nindi nih. Blitar tuh emang kecil banget ya teman-teman ya. Kita baru sampai tadi masuk. Selamat datang Blitar. Sekarang selamat jalan Blitar tuh. Kan? Selamat jalan. Iya, kaget kan kita tiba-tiba udah sampai di sini. Jadi ceritanya semalam tuh entah kenapa GoPro Mas Rang error. Jadi dari Blitar nggak sempet ngerekam tuh. Udah coba colok-colok baterai, akhirnya nggak bisa. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Mas Rang simpan GoPro-nya. Toh kalian juga udah tahu kan perjalanan dari Blitar menuju Jogja kayak gimana. Dan sekarang Mas Rang ada di Klingos. Di belakang Mas Rang ini motornya Mas Dito. Mas Dito lagi dicuci dan dipoles di Klingos. Dan Mas Ditonya tuh pulang naik bis deh. Karena Senin kerja dia, Senin kerja teman-teman. Jadi mungkin minggu depan mau diambil motornya gitu. Terus ini Sepia, bukan di belakang Mas Rang ini motornya Mas Tengku. Mas Tengku tuh yang ngasih pelek, bak CVT. Nah nih Mas Tengku nih udah bayarin bodi Sepianya Mas Galih. Jauh-jauh ke Bromo, mampir ke Jogja, cuman buat bayarin bodi. Dan itu ada Mas Bisri tuh. Ya udah masuk dia. Mas Bisri habis ngasih knalpot. Jadi tapi semuanya nggak sempat Mas Rang rekam nih, baru Mas Rang benerin. Ternyata kayaknya entah kenapa lah tiba-tiba error. Overall Mas Rang udah sampai Jogja, perjalanan tetap 6 jam tapi trouble kan. Master Rem juga trouble tuh kemarin habis cari ini apa oleh-oleh di Malang, trouble. Akhirnya beres juga semuanya. Dan kita nggak tahu mau pulang kapan. Sekarang hari Minggu. Waduh. Ya udahlah, terus ikutin yuk. Let's go. Halo. Sekarang udah jam 11.59 alias jam 12 malam hari Minggu. Kita saatnya cabut. Ini udah harus cabut teman-teman. Ini udah prepare semuanya. Tinggal Mas Adi udah cabut duluan. Mas Ito naik bis, Mas Jangkis, Mas Rang, Mas Thank You, Mas Farhan dan Mas Bisri. Kita kayak cabut nggak lewat selatan karena menghindari pagi di Bandung. Jadi kita lewat Pantura biar nggak kena macet. Kayaknya gitu sih teman-teman. Mungkin nanti videonya akan singkat-singkat karena ini hanya closing pas pulang. Kalau ada yang menarik Mas Rang rekam, kita cabut yuk. Lagi berhenti ini di Temanggung karena dingin banget, mau pakai jas hujan. Dingin, sama mau beli tolak angin lah biar kita nggak masuk. Ini Mas Bisri dari Cilingos sudah pakai jas hujan, dia aman. Aman dia. Kita mau beli jas hujan tuh sama beli minum-minum. Yuk. Oke, udah pakai jas hujan nih. Tuh. Udah nambah jas hujan, nambah jas hujan, nambah jas hujan. Farhan pakai kardus dia. Ambil dari sini. Pakai kardus. Orang mau dikiloin, Han. Orang mau dikiloin lo bawa tuh. Lihat tuh. Tuh. Biar nggak angin. Tapi emang ampuh loh. Kardus tuh ampuh. Makanya kalau tiduran dialasin kardus tuh anget. Apa? Kunci motor. Oh itu dia. Yuk cabut teman-teman. Ini Mas Rang masuk kedu teman-teman. Sumpah ini dingin banget anginnya. Wah gokil sih. Waduh. Untung udah pakai jas hujan ya. Ini masih tembus dinginnya. Ini bulan-bulan Juli, Agustus. Wow. Kacau deh buat masalah dingin-dinginan dah. The best banget ini dinginnya. Sumpah. Aduh. Wih. Lewat Parakan jam 2 pagi. Kayak gini rasanya.
Habis ini Waleri ya. Kita masuk alun-alun. Masih dingin. Tapi kayaknya mah di Batang udah nggak begitu dingin ya. Harusnya lo. Paling dingin ya daerah Temanggung tadi tuh. Kedu, Temanggung, Parakan tuh masih dingin tuh. Ini aja udah mulai agak-agak normal nih suhunya nih. Udah enak. Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, udah pagi nih. Apa ya deh. Jadi kan kita emang tadi sosokan jalan jam 12 malam ya. Jam 12 malam itu dari Cilingwos. Dan alhasil keluar Batang. Iya, kita tidur. Bertiga no tidur no, Jangkis, Bisri sama Tengku. Yang ujung-ujungnya Mas Farhan jadi jalan sendiri karena dia ada kerjaan. Harus ngejar waktu kan. Ini kalau mereka mah ini santai. Alhasil Mas Farhan jalan duluan. Tadi bawa ini nih gup masrang dipinjam sama Mas Farhan. Jadi nggak ada ininya, nggak ada gupnya. Oke. Ini nggak tahu nih kita mau kemana nih. Jadi ngikutin aja tuh mereka bertiga tuh. Mas Farhan emang ngikut aja deh pas pulang dari Bromo ya. Yang penting kita kembali ke rumah dengan selamat. Itu sih yang utama. So, kita lagi ada di Pekalongan ini nih ya. Mau masuk Pekalongan sebentar lagi. Jam, Mas cek dulu. Nggak kelihatan jamnya. Sekitar kurang lebih jam 7 lah ini. Baru jam 7, anak-anak baru pada masuk sekolah kok. Nggak tahu mau mampir kemana lagi, terus kita ikutin yuk. Explore bareng Royani dan Mas Rang. Oke, Mas Rang udah lah di Pemalang. Ini mau masuk Tegal di depan. Tapi sebelum masuk Tegal kan kita biasa makan ya. Ini Mas Tengku udah request Mas Rang sarapan dong. Oke deh. Kita makan di warteg biasanya ya. Setelah plang apa sih bilangnya ya? Bukan plang. Setelah gate selamat datang atau selamat jalan Pemalang atau selamat datang Tegal, itu ada warteg favorit kita ya yang udah di video-video sebelumnya. Biasanya Mas Rang makan di situ. Nah, ini mau mampir ke situ lagi. Kemarin kan juga makan di situ kan kita. Nanti kalau udah sampai kita rekam lagi ya. Nah, patokannya nih, pabrik ini nih. Nanti Mas Rang tag pabrik ini aja ya. Jadi kalau dari Jakarta setelah pabrik ini nih. Pabrik apa sih namanya? Bulog Pekalongan, Bulog Babadan Pekalongan. Wih, kita sarapan dulu di tempat yang sama. Oke, kacau. Ayo. Assalamualaikum. Wah, Bude. Wah, belum mateng nih Bude nih. Wih. Kita pesan makan dulu nih. Udah telur dadar nih, mantep nih. Sayur kacang. Makan ah. Setelah ambil makan nih kayak Wajangkis, nih tempat favorit kita nih buat makan nih. Emang terbaik dah. Ini menu Mas Rang nih. Telur dadar, kacang sama wader. Kerupuknya 2. Gokil. Selamat makan teman-teman. Udah parkir yang adem gitu. Selesai makan. Makasih banget Bude. Kita cabut lagi yuk. Prepare ke Cirebon. Mampir kayaknya ke tempatnya Wajangkis. Ke saudaranya sih. Mas Rang ganti kacamata hitam dulu ah. Yuk. Buat yang dari selatan menuju utara, ini adalah persimpangan jalannya ya teman-teman ya. Kalau kalian menuju Purwokerto tinggal belok kiri deh. Lewatin rel kereta ini. Nih. Belok ke kiri sana tuh. Ataupun sebaliknya. Waduh, ada yang nyetut. Yuk. Kita cabut.
Halo, selamat maghrib. Ini kita tiduran nih di rumah Wajangkis di daerah Cirebon, belakang terminal, teman-teman. Dari siang, jam berapa? Jam 12. Jam 12, sekarang udah maghrib nih. Tadi jam 5 udah pada bangun, lagi pada ngopi. Tuh. Mas Tengku udah mandi situ. Tuh. Udah mandi ya gue ya. Habis ini cabut isya lah kita. Terus kok touringnya lama banget ya, kita begini santai, mau kemana nggak ada yang dikejar juga. Kalau ada kerjaan baru kita buru-buru, tapi kalau ada kerjaan ya udah nikmatin aja perjalanannya. Anggap semua kota itu seperti rumah sendiri sih, itu yang bikin nyaman dan nggak bikin cepet pegel, teman-teman. Pernah ada yang mention ke Mas Rang gimana cara touring biar nggak pegel, dibawa happy sih. Anggap jalanan atau kota yang kamu singgahi itu kayak rumah sendiri aja, capek istirahat, kuat tinggal lanjut lagi, kayak gitu. Yuk kita lanjut lagi. Akhirnya kita pamit. Sekarang udah jam 10 malam. Ini kita keluar dari Cirebon nih. Dari rumahnya Jangkis di Cirebon. Lumayan nih, jam 12 siang, kita jam 10 baru jalan lagi. Bener-bener nih emang nih. Kita mau isi bensin nih. Nanti Mas Rang sebutin ya di terakhir, di closing biasa total bensinnya pas pulang. Yuk. Jadi kita udah pengen sampai Cikarang. Ternyata Tengku keylessnya nggak connect nih, teman-teman. Lagi mau coba dibongkar soketnya. Sebenarnya harusnya di jumper sih kontaknya kata Wajangkis, tapi ini coba mungkin soket starternya nih kotor, jadi mau dibongkar dulu. Padahal udah jam 5.12. Kita ngindarin macet, tapi kalau udah kayak gini tetap kalem dan kita perbaiki pelan-pelan. Nggak apa-apa nanti macet-macetan. Yuk lanjut. Yeay, udah nyala. Ternyata soketnya kotor. Udah bersihin tadi sama Wajangkis dan dipasang, kita cabut lagi yuk. Sekarang udah jam 5:30. Kita macet-macetan nih sepertinya lewat Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Royani, kita pulang ke rumah. Jangan di jalan terus, kamu kayak amoy aja di jalan terus. Oke, bentar lagi mungkin Mas Rang closing. Cabut yuk. Oke teman-teman, Mas Rang udah pengen masuk ini ya, daerah Galaksi ya, di depan nanti. Anyway, perjalanan kali ini untuk Mas Rang sendiri memakan biaya kurang lebih 600.000 teman-teman. Yaitu apa aja sih? Yang pertama bensin berangkat itu 110, pulang pergi 220 nih. Pulang pergi 220, sisanya untuk biaya makan, kemudian jajan sama tiket masuk ya. Yang overall semua nggak begitu mahal. Cuman kalau Mas Rang rokok itu nggak dihitung, karena kan beberapa dari kalian pasti nggak ngerokok. Yang jelas ngerokok itu kalau Mas Rang sih biasanya sehari sebungkus. Jadi udah bisa kehitung tuh berapa rokok Mas Rang, 30.000. Kayak gitu sih teman-teman. Kemudian apalagi ya, tips kalau mau ke Bromo ya, kalau mau ke Bromo pastiin kalian bawa pakaian yang proper ya, yang emang bener-bener khusus dingin. Itu berguna buat ketika kamu di sana gitu loh. Tapi kalau kamu emang tahan dingin nggak masalah sih, karena kalau di bulan-bulan Juli atau Agustus itu puncak terdinginnya daerah Jawa ya, nggak cuman Bromo, kayak Dieng juga termasuk tuh dingin banget teman-teman. So kalian prepare itu, jangan lupa. Untuk penginapan itu harganya dari 50.000 sampai 60.000. Kok beda-beda Mas? Iya, waktu 2 tahun lalu Mas Rang 50.000. Nah yang sekarang ini 60.000 harganya. Wajar sih ada kenaikan setelah 2 tahun atau setelah COVID lah ya, karena kan mereka pengen bangkit. Kayak gitu sih. Apalagi untuk trek kalian bisa ikutin lagi atau ulang lagi video Mas Rang. Itu semua full journey treknya, jadinya harusnya kalian tahu ya dinginnya Tawangmangu kayak gimana, terus kita mampir ke Jogja ngapain. Nah tuh kayak gitu tuh untuk trek-treknya. Terus Mas Rang kok lama banget sih touringnya? Ya touring lama banyak faktor ya. Yang pertama dari kondisi jalan. Kalau kondisi jalannya emang agak padat, bisa dipastiin tuh lama. Tapi kalau
udah lancar tapi kok masih lama. Iyalah daya tahan tubuh, kadang-kadang kan orang beda-beda teman-teman. Ada yang kuat, ada yang wah gue cepet istirahat kayak gitu-gitu. Itu daya tahan beda-beda. Kemudian jumlah peserta touring ya, semakin banyak udah pasti bisa dipastikan semakin molor. Kecuali kalian punya visi misi yang sama tuh, makannya gimana, tektokannya gimana, itu biasanya cepat. Tapi kalau punya hal yang berbeda biasanya akan lama. Seperti itu sih. Overall kayak gitu aja ya touring video Mas Rang kali ini bareng Royani. Oh iya, untuk Royani ada beberapa evaluasi. Yang pertama evaluasi di kelistrikan nih, Mas Rang ternyata masih tekor teman-teman. Kemudian yang kedua adalah komstir. Setelah komstir, Mas Rang ada keluhan di suspensi belakang yang masih kurang nyaman. Setelah suspensi apalagi ya? Oh, rem Mas Rang kurang enak nih, master ini nih, ADV. Setelah kita touring kita tahu kan kelebihan dan kekurangannya. Master RD itu, Master ADV 12,7 tuh buat Nissan Samurai dengan setup Hell itu terlalu padat teman-teman, alias terlalu magel. Mas Rang kurang suka. Mas Rang pengen turunin ke 11 mili lagi. Coba pengen pakai R25 ya, tentunya dengan cowakan-cowakan. Lihat sikon aja nanti kayak gimana. Mas Rang pikir-pikir dulu. Aduh, timbang-timbang dulu baiknya kayak gimana yang bagus. Kemudian apalagi Royani ya, untuk mesin aman sih so far. Tinggal setting CVT harian ya. Nanti Mas Rang share di video terpisah setting CVT-nya. Buat Royani setupnya gimana, karena kan mesin stage 2 aja belum jadi nih, masih dalam progresnya Mas Abil dan Mas Demong kayak gitu teman-teman. Apalagi udah lah ya, cukup ya kayaknya, segitu aja. Mas Rang pamit dan undur diri. Berharap Mas Rang kalian dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ditunggu streaming touring yang lain, entah bareng Royani, Astuti ataupun Amoy. Mas Rang ucapin tinggi banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.